jemaat Tuhan sekalian, shalom. Membaca silsilah Yesus Kristus, saya rindu untuk kita semua sebagai pembaca Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Kita coba ingat kembali, kira-kira memori kita, ingatan kita menampung sampai berapa generasi untuk kita, masing-masing kita dengan kita punya generasi. Kalau misalnya kita sekarang status sebagai anak, kira-kira kita ada di generasi keberapa mungkin? Atau mungkin kita ingat, oh sebelum saya, bapak saya yang melahirkan saya. Oh maaf, bapak saya. Kemudian bapak dari bapak saya namanya Bapak Markus. Kalau bapak dari Bapak Markus, baik saya, kakek saya, kira-kira siapa? Kita masih ingat kira-kira berapa generasi? Ada yang mampu ingat sampai 4? Kebanyakan masih ingat sampai 3 generasi ya. Ya bersyukur kalau masih ingat sampai 3 generasi, jangan sampai opa pun nama juga tongson tahu. Ya. Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17 berbicara tentang silsilah Yesus Kristus. Penulis Injil Matius ini, kekasih Tuhan, sebuah Injil yang ditulis untuk memulihkan dan juga menata kembali pelayanan yang berpusat pada Kristus setelah Yerusalem itu dihancurkan oleh Roma pada tahun 70 Masehi. Matius menganggap bahwa silsilah Yesus Kristus itu sesuatu sejarah yang tidak boleh dilupa oleh orang-orang yang kemudian menemukan bahwa Yesus itu lahir untuk mereka. Orang harus tahu kira-kira Yesus lahir dari turunan mana. Jadi mereka tidak saja mengenal Yesus, tapi mereka memahami bahwa Yesus hadir dalam sebuah sejarah yang panjang. Kalau kita lihat berdasarkan ayatnya yang ke-17, ada 14 generasi, 14 keturunan Abraham sampai Daud, kemudian 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan Babel, 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai kepada Kristus. Sebuah perjalanan masa yang cukup panjang. Kita kalau hitung satu generasi ya, paling menikah umur belasan itu paling cepat. Tapi 20 tahun, 20-an tahun itu paling cepat. Artinya bahwa kita bisa hitung kira-kira berapa abad untuk perjalanan ini ditempuh sebagai sebuah sejarah sampai pada lahirnya Yesus Kristus. Sebuah sejarah yang bagi penulis Injil Matius itu sangat penting dan perlu untuk diketahui oleh semua orang yang mengenal Yesus. Penulis ingin menjelaskan maksud kedatangan Yesus dalam hubungan dengan sejarah Israel. Bahwa kehadiran Yesus bukan sebuah kebetulan atau sesuatu yang baru. Tapi kehadiran Yesus, kelahirannya sudah ada dalam cerita, juga dalam nubuat para nabi. Zaman nabi itu sudah ada cerita tentang Yesus. Kita lihat dimulai dari Abraham, sebuah perjalanan yang cukup panjang. Dan penting untuk dipahami bahwa Yesus lahir pada keturunan yang ke-42, cukup panjang. Hitung sudah, kira-kira 42 berapa abad kalau keturunan. Masa yang cukup panjang. Yesus sudah dinubuatkan sejak zaman para nabi. Dan kehadiran Yesus itu sebuah rencana bagi penyelamatan dunia, termasuk penulis Injil Matius ini. Sebuah rencana Allah yang bukan kebetulan. Sejarah Yesus adalah sebuah warisan yang dianggap penting oleh Injil Matius supaya setiap pembaca mereka tidak saja mengenal siapa bapa mereka, tapi juga mengenal bahwa Yesus hadir melalui sebuah perjalanan sejarah yang panjang dari manusia dan dia lahir sebagai Kristus, ayatnya yang ke-16. Yesus Kristus sendiri adalah penggenapan. Kalau tadi kita bilang bahwa Yesus Kristus bukan hal yang baru, dia bukan kebetulan, tapi dia sudah dinubuatkan. Artinya bahwa kehadiran Yesus itu sebuah penggenapan. Dan dia adalah penggenapan itu sendiri, serta Yesus Kristus sendiri adalah kabar sukacita. Figur terpenting dari sebuah sejarah yang panjang. Kita bisa bayangkan panjangnya abad-abad yang terlewati. Dan janji itu dinantikan. Baru sampai pada keturunan ke-42
janji itu tergenapi. Sebuah perjalanan yang panjang dan bukan perjalanan singkat. Dalam bacaan kita juga menemukan bahwa ada banyak sekali orang, figur-figur dengan cerita dan juga ciri khas cerita mereka masing-masing pada masa mereka. Abraham, kita tahu cerita Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, dan juga Tamar, kita tahu ceritanya. Kemudian ada Aminadab dan seterusnya, Boas dan Rut, Isai dan seterusnya, sampai pada Maria dan Yusuf. Banyak sekali tokoh-tokoh yang disebutkan nama mereka sebagai bagian terpenting dalam sejarah Yesus Kristus. Dan kekasih Tuhan, penting untuk kita memahami karakter-karakter serta cerita ketika Daud pada masanya dia orang yang bagaimana. Ketika Rut pada masanya dia sebagai seorang perempuan yang bagaimana, dia dari mana dan seterusnya. Kita lihat tidak saja laki-laki yang disebutkan, kebanyakan Alkitab lebih banyak menonjolkan tokoh laki-laki karena budaya patriarki. Tapi kita menemukan bahwa dalam silsilah Yesus Kristus tidak saja laki-laki nama mereka yang disebut, tapi ada nama perempuan dan mereka cukup berpengaruh dalam sejarah Yesus Kristus. Tidak saja orang-orang Israel, tapi kita juga melihat ada orang-orang Moab, orang yang dikenal sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah, tapi mereka ada dalam sebuah baris keturunan daripada Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, dari silsilah Yesus Kristus, hal pertama bahwa sejarah adalah sesuatu hal yang penting yang harus untuk kita miliki dan kita kenang sepanjang waktu. Orang bisa buat sejarah, tapi tidak semua orang bisa mengenang atau mungkin mengingat sejarah itu. Mungkin beberapa waktu lalu kita punya sejarah, tapi mungkin sejarah itu kita lupakan, vibau dan kenang-kenangan dan seterusnya. Tapi setiap orang punya sejarah. Kalau tadi saya mengajak kita ingat-ingat dulu, kira-kira kita punya generasi penting untuk kita tahu. Artinya bahwa memang kita akan ada dari sebuah keturunan. Tapi jangan sampai kita lupa. Sangat menarik, zaman sekarang banyak sekali orang yang sama sekali tidak tahu asal-usul mereka. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang tahu asal-usul mereka. Untuk itu penting. Jadi kita mengenal Yesus Kristus yang punya sejarah sebagai manusia yang lahir dari manusia, yang juga sekaligus adalah Kristus dan Tuhan. Kita belajar untuk mengingat sebuah sejarah. Sejarah kehidupan kita penting dan mengingat juga bahwa Yesus ada dalam sebuah sejarah kehidupan manusia. Itu juga adalah sesuatu yang penting. Hal yang berikut, kekasih Tuhan, berdasarkan silsilah Yesus Kristus. Tadi saya mengatakan bahwa ada 14 generasi dan sampai pada pembuangan Babel, setelah pembuangan Babel dan kemudian sampai pada Yesus Kristus. Sebuah perjalanan yang panjang, tapi silsilah Yesus Kristus membuat kita harus mengerti bahwa penggenapan janji Tuhan itu pasti akan nyata. Janji Allah tidak pernah memberi dusta. Ketika Allah bernubuat pada zaman para nabi, Dia kemudian membuktikan bahwa penggenapan akan nubuat itu ada dan benar-benar ada untuk dipercaya. Kekasih-kekasih Tuhan, tidak peduli seberapa banyak dinamika dari perjalanan sejarah Yesus Kristus. Para nabi dengan pergulatan mereka terhadap sebuah konteks yang ada, dinamika serumit apapun, tetap saja bahwa janji Allah pada waktunya akan tergenapi. Dan Yesus Kristus sendiri, Bapak Mama, adalah bukti dari janji Allah, adalah bukti nyata dari penggenapan untuk sebuah nubuat yang disampaikan oleh para nabi. Allah sendiri juga adalah bukti nyata dari iman pengharapan kita menghadapi segala situasi. Perjalanan 42 keturunan ini bukan perjalanan yang pendek dan singkat. Ini perjalanan yang panjang. Dan orang kadang-kadang kalau menanti janji itu lebih cepat untuk berputus asa, menyerah dan seterusnya. Tapi sejarah Yesus Kristus, silsilahnya mengajarkan kita untuk tetap menanti dengan sebuah pengharapan bahwa janji Tuhan pada waktunya akan tergenapi. Tugas manusia adalah tetap setia dan tetap berpengharapan dengan sukacita
dan juga tidak membiarkan pengharapan itu menghilang karena dinamika kehidupan yang terjadi. Kekasih-kekasih Tuhan, banyak nama yang tercatat dalam silsilah Yesus Kristus. Masing-masing orang dengan ceritanya. Menarik bahwa Tuhan dalam sejarahnya, ketika dia hadir sebagai sebuah penggenapan, sejarah manusia ada Allah di dalamnya. Allah yang baru tergenapi, tapi sudah ada sepanjang sejarah dan awal mulanya sejarah. Membuat kita mengerti bahwa Yesus Kristus adalah awal dan akhir. Dia awal dari sebuah sejarah dan juga kehadirannya mengakhiri nubuat-nubuat. Dan dia menjadi awal yang baru untuk sebuah perjalanan sejarah yang baru. Dan Yesus Kristus adalah sebuah janji yang diharapkan dan dinantikan oleh setiap orang yang percaya kepadanya, dan juga dinantikan oleh mereka-mereka yang mendengarkan nubuat. Tuhan pakai banyak orang untuk kemudian mewujudkan penggenapan janji Allah. Kita lihat dalam firman Tuhan beberapa perempuan yang dicantumkan dalam firman Tuhan. Kita lihat ada Ruth. Ruth ini dia orang yang tidak mengenal Allah. Dia dikenal sebagai seorang perempuan bangsa kafir. Tapi kita menemukan bahwa namanya tercatat dalam sejarah dan silsilah Yesus Kristus. Dia bukan bangsa yang Allah pilih atau bangsa Israel yang dikenal sebagai bangsa milik Allah. Tapi Allah pakai dia. Kemudian kita juga menemukan ada Rahab, ada Yehuda dan Tamar dengan cerita mereka masing-masing. Pulang boleh kita lihat satu persatu. Kalau kita punya waktu kita lihat satu persatu dari sekian nama yang ada. Masing-masing mereka dengan cerita mereka. Dan tidak semua nama-nama yang tercatat di sini punya cerita yang baik. Banyak yang punya cerita buruk. Tapi satu hal yang pasti bahwa melalui mereka penggenapan janji Allah juga terwujud. Dan satu hal yang lebih penting lagi adalah bahwa melalui mereka kita menemukan bahwa kasih Allah itu universal. Allah tidak membatasi penggenapan janjinya hanya untuk suku tertentu, hanya untuk orang Israel saja, tidak. Tapi untuk semua suku. Kasih Allah tidak terbatas. Orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang adalah perantau, ketika mereka ada di pembuangan mereka sebagai perantau, kasih Allah ada bagi mereka. Dan ketika Yesus Kristus lahir melalui rahim Bunda Maria, kekasih Tuhan, dia lahir sebagai Kristus yang kemudian menyelamatkan tidak saja bangsa Israel, tidak saja orang-orang yang menganggap diri mereka benar, tapi Tuhan juga lahir untuk mereka yang memberi diri dari kesalahan, dari latar belakang mereka yang buruk. Mereka memberi diri untuk bertobat di dalam nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, Minggu Advent masih tetap meminta kita, mengajak kita untuk memiliki sukacita pengharapan itu. Supaya dalam kita menanti, kita juga bijaksana untuk melihat kehidupan kita. Allah datang untuk kita. Untuk itu mari kita benahi hidup kita, benahi diri kita, supaya kemudian kehidupan kita berkenan. Tuhan datang untuk kita, janjinya pada waktunya sungguh indah. Tuhan mau supaya kita tetap berpengharapan dalam penantian. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin.